video kali ini kita akan membongkar kekayaan Marcelino Ferdinand. Tanpa basa-basi langsung kita simak videonya. Pemain timnas berdarah Bajawa, NTT Marcelino Ferdinand memiliki total kekayaan yang mencengangkan di usianya yang relatif muda. Total kekayaan Marcelino yang fantastis tersebut tak lain dan tak bukan merupakan berkat prestasinya yang luar biasa di dunia sepak bola. Saat ini, Marcelino Ferdinand memiliki total kekayaan yang membuat anak seusianya banyak termotivasi olehnya. Namun total kekayaan Marcelino Ferdinand bisa melebihi apa yang ia peroleh saat ini jika saja ia mengikuti Piala Dunia U20 sebelum ia pindah ke klub kasta kedua Belgia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae yang pernah mengaku kecewa karena tidak mengetahui kepindahan Marcelino. Padahal jika mengikuti Piala Dunia U20 terlebih dahulu gaji Marcelino diprediksi akan jauh lebih besar. Namun apa yang didapat Marcelino Ferdinand saat ini sudah sangat lebih dari cukup dan bahkan gajinya menjadi salah satu yang terbesar untuk pemain di kalangan pemain timnas Indonesia. Lalu berapa total kekayaan Marcelino yang ia peroleh dari gajinya? Let's go kita bongkar di sini. Pemilik nama lengkap Marcelino Ferdinand Philippus lahir di Jakarta 9 September tahun 2004. Bisa dibilang, Lino, begitu ia biasa dipanggil hanya numpang lahir saja di Jakarta. Lino tumbuh besar di kota pahlawan Surabaya. Orang-orang tuanya berasal dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT yang merantau lalu menetap di Surabaya. Marcelino bersekolah di SMP Negeri 4 Surabaya, kemudian melanjutkan studinya di SMA Negeri 5 Surabaya. Kesenangannya terhadap dunia sepak bola mulai tumbuh ketika umurnya mencapai usia 6 tahun. Terlebih lagi Marcelino melihat sang kakak, Octavianus Fernando, ketika masih bermain menjadi pemenang Bajul Ijo Persebaya. Itu menjadi motivasi terbesarnya. Marcelino pun mendaftarkan diri ke akademi internal milik Persebaya. Sejak saat itu, sejumlah kompetisi diikuti saat usia muda, salah satunya kompetisi kapal api Persebaya pada seri O ke-15. Kiprahnya pun berlanjut di Elite Pro Akademi Persebaya U16 di mana keran golnya tak terhenti, yang membuatnya mendapat kesempatan membela timnas Indonesia U15. Di skuad Tara Bima Sakti itu, Lano ikut tampil di Piala AFF U19 2019, di mana ia mencetak 5 gol dalam 5 laga bersama timnas Indonesia U15. Sayangnya timnas Indonesia U15 waktu itu gagal keluar sebagai juara dalam ajang tersebut. Mereka gagal 0-2 dari Thailand di semifinal. Namun itu menjadi titik awal karir pemain jebolan kompetisi Persebaya itu. Aji Santoso mengetahui memiliki anak ajaib di akademinya. Persebaya menjaganya dengan memberinya waktu berkembang lebih jauh di Elite Pro Akademi Persebaya hingga tahun ke-2020. Hingga akhirnya Lino genap berusia 17 tahun, Persebaya pun memberinya debut profesional pertama kalinya. Saat Bajul Hijau mengalahkan Persikabo dengan skor 3-1 pada 12 September tahun 2021, saat itu Lino masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-66 menggantikan Bruno Marrera. Dia pun menjadi pemain termuda yang mencatatkan debut di tim utama Persebaya dalam kompetisi resmi. Pemain yang hobi meniru perayaan-perayaan gol unik dari para pesepak bola dunia ini. Mencetak gol perdananya bagi Persebaya pada pertandingan melawan Arema FC di pekan ke-11 Liga 1 ke-2022. Gol debut itu sangat berarti karena mampu menyelamatkan Bajul Ijo dari kekalahan. Sebelumnya, Lino telah bermain di timnas U15 saat gelaran Piala AFF ke-2019. Pada tahun yang sama, Lino juga membantu Indonesia lolos ke Piala Asia U16 dengan menjadi tim terbaik dalam grup. Pada kualifikasi tersebut, Lino membuat 7 gol. Debut bersama timnas U23 terjadi pada 26 Oktober 2021. Ia masuk sebagai pemain pengganti, namun sayang dalam kualifikasi itu Indonesia kalah melawan Vietnam. Pada akhir Januari 2022, akhirnya Lino dipanggil oleh pelatih Shin Tae yang untuk ikut melawan Timor Leste dalam kualifikasi Piala Asia ke-2023. Itu juga merupakan debut pertamanya di timnas Serie A. Kini, Lino telah berkarir di Eropa setelah menaikkan kontrak berdurasi hingga Juni 2024. Pemain berbakat ini resmi menggunakan baju KAMS Cadence klub asal Belgia. Keputusannya itu membuat Shin Tae yang tersinggung karena tidak mengetahui informasi terlebih dahulu.
Pasalnya Lino sedang dalam persiapan Piala Dunia dan Piala Asia. Dikutip dari laman Transfermarkt.co, Adi, Lino pada awal karir bersama Persebaya pada tahun 2021 mendapatkan kontrak awal senilai 1,3 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2022 besaran gaji Lino kembali dinaikkan seiring penampilannya apiknya di skuad timnas Indonesia yakni 3,04 miliar rupiah. KM Aska Dance belum menjabarkan secara rinci berapa gaji Lino per musim. Berdasarkan desas-desus yang beredar, ia akan mendapatkan gaji sebesar 3,91 miliar rupiah. Angka itu merupakan gajinya terbesarnya selama berkarir sebagai pemain bola. Lino mengaku belum mempunyai rumah sendiri. Ia masih tinggal bersama kedua orang tuanya di Surabaya. Tapi dengan gaji fantastis di klubnya, ia bisa saja membeli hunian mewah di Surabaya. Sisanya, ia bisa membeli mobil mewah Mercedes-Benz GL 200 seperti punya seniornya di timnas Evan Dimas. Gaji Lino diprediksi bakal naik 2 kali lipat setelah ia tampil gemilang dalam 2 event sepak bola yang mengharumkan nama Indonesia, yaitu saat ia bersama timnas Indonesia meraih medali emas dalam Asian Games Kamboja 2023 dan aksi luar biasanya melawan tim nomor 1 dunia, Argentina dalam laga FIFA Matchday baru-baru ini. Bahkan per 13 Juni tahun 2023 ini, harga pasaran Marcelino Ferdinand semakin meningkat hingga mencapai 5,21 miliar. Hal itu tak lepas setelah wonderkid 18 tahun tersebut tampil apik bersama timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat, Marcelino Ferdinand berhasil meraih medali perunggu bersama timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 dan medali emas SEA Games 2023 bersama timnas Indonesia U22. Gelandang serang kelahiran Jakarta itu juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia level senior ke putaran final Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023. Oke guys, videonya cukup di sini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like and comment. Terima kasih.